Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketut RSK Sali Amanda dengan NIM 2206091036. Di sini saya akan memberikan KIE kepada Ibu Nifas, yaitu perawatan perineum. Silakan masuk Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Silakan Ibu. Nah, sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Amanda yang berjaga pada Kabupaten Puskesmas. Sebelumnya Ibu kesini dengan keluhan ya? Saya kesini dengan keluhan, kan kemarin saya habis persalinan anak pertama. Nah, saya kurang tahu gimana cara untuk membersihkan perineum. Nanti kalau saya melakukan pembersihan salah, nanti infeksi perineum saya, Ibu. Baik Ibu, saya di sini sedikit menjelaskan mengenai perawatan perineum. Di mana perawatan perineum itu suatu hal yang dilakukan di daerah perineum, yaitu di daerah antara vulva dan perineum, di mana untuk menjaga kebersihan daerah tersebut sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi. Nah, untuk tujuannya sendiri perawatan perineum itu untuk mencegah infeksi yang telah saya jelaskan tadi, untuk mencegah infeksi dan mempercepat proses pemulihan perineum dan untuk memberikan ibu kenyamanan juga. Nah, untuk menjelaskan dampak perawatan perineum, jika perineum tidak terjaga dengan baik, maka dapat terjadinya infeksi, kuman-kuman dapat bertumpuk di sana. Nah, jadinya infeksi. Nah, infeksi itu kalau tidak ditangani dengan baik, maka akan menyebabkan komplikasi-komplikasi yang kemungkinan akan membahayakan ibu seperti kematian seperti itu. Jadi ibu perlu untuk menjaga kebersihan perineum ibu. Nah, untuk waktu perawatan luka, perineum itu bisa dilakukan pada saat mandi. Nah, ibu kan ini habis persalinan. Ibu pastikan masih menggunakan pembalut, jadi ibu bisa mengganti pembalutnya lebih dahulu. Nah, karena pembalut itu kan pasti bercampur dengan kotoran atau darah dan cairan, itu dapat berkontaminasi dengan kita, jadi ibu bisa mengganti pembalutnya. Selain itu, setelah buang air kecil, nah ibu setelah buang air kecil diumumkan untuk melakukan pembersihan juga bagian perineum supaya perineum itu terhindar dari kuman. Dan juga pada saat buang air besar, sama seperti buang air kecil, melakukan pembersihan pada daerah-daerah tersebut, daerah perineum dan anus. Nah, untuk cara perawatannya sendiri, ibu bisa yang pertama mencuci tangan terlebih dahulu, karena saat kita cebok nanti itu kan pasti tangan kita masih terkontaminasi dengan pembalutnya tadi, jadi ibu bisa cuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, ibu dapat membuang pembalut itu yang sudah penuh ke tempat plastik hitam atau tempat sampah yang khusus untuk pembuangan limbah kamar mandi ya. Nah, selanjutnya itu ibu melakukan cebok dengan air bersih dari arah depan ke belakang, dari perineum sampai anus ya. Nah, untuk selanjutnya itu pada saat ibu kucing kan itu pada saat ibu cebok itu kan pasti perineum itu basah. Nah, untuk mencegah kelembaban pada perineum, ibu bisa mengelap perineum itu dengan tisu kamar mandi atau lap bersih. Nah, karena ini proses penyembuhan dan mungkin ada masih sisa darah yang keluar dari vagina, ibu bisa menggunakan pembalut kembali yang bersih dan nyaman
menggunakan celana dalam yang jangan terlalu ketat gitu ya, supaya perineum dia tidak terlalu tertekan. Nah, selanjutnya ibu cuci tangan kembali setelah melakukan pembersihan tersebut, supaya ibu juga tidak terkena terkontaminasi dari cebok tadi. Nah, selanjutnya ibu untuk rajin-rajin melakukan pembersihan perawatan perineum supaya perineum cepat sembuh. Setelah itu untuk mencegah adanya infeksi perineum juga. Ibu setelah ibu melakukan pembersihan pada vagina dan juga pembersihannya, ibu selanjutnya mencuci tangan supaya ibu terhindar dari infeksi juga. Nah, selanjutnya itu ibu bisa mengganti pakaian dalam minimal itu dalam 1 hari 2 sampai 3 kali kelembaban pada perineum. Dan selanjutnya ibu mengganti pembalut minimal dalam 1 hari 3 sampai 4 kali, atau pada saat pembalutnya penuh ibu bisa menggantinya, atau pada saat ibu kurang nyaman ibu bisa menggantinya. Iya, ibu juga harus menjaga kelembaban pada perineum. Itu saya jelaskan tadi, kalau misalnya perineum lembab itu dapat menyebabkan perkembangan biaknya kuman. Jadi misalkan ibu menjaga perineum tetap kering, dan diingatkan untuk pada saat cebok nanti menggunakan habis itu mengeringkan dengan tisu atau kain kering yang bersih. Oke. Baik ibu, selanjutnya untuk kontrol ulannya itu nanti ibu bisa melakukan kontrolnya setelah 1 minggu. Atau ibu ada masalah pada perineum, ibu bisa masuk ke sini dan bisa ada keluhan lain, ibu bisa ke sini juga. Apakah ibu ada pertanyaan mengenai apa yang saya jelaskan tadi? Kalau pertanyaan saya tidak ada gitu ya. Selanjutnya, apakah ibu bisa sedikit menjelaskan atau menyebutkan yang telah saya sampaikan tadi, Bu? Bisa, mungkin cuma sedikit mungkin ya. Setelah saya mendengar penjelasan ibu, tadi kan ibu bilang jika saya tidak melakukan perawatan pada perineum itu akan dapat menyebabkan terjadinya infeksi pada perineum saya, dan juga dapat memperlambat penyembuhan setelah saya melakukan persalinan kemarin. Itu dapat dengan cara untuk merawat atau membersihkan. Pada saat saya membuang air kecil, bisa membersihkan perineum saya. Dengan cara itu terlebih dahulu bisa mencuci tangan, setelah itu baru membersihkan perineum saya dari depan ke belakang, dan juga mengeringkan dengan handuk bersih atau tisu. Dan juga tadi ibu juga menjelaskan saya mengganti celana dalam dapat mengganti minimal 2-3 kali. Dan juga kan saya masih memakai pembalut, ibu juga menjelaskan tadi dalam 1 hari bisa diganti pembalutnya 3-4 kali, atau saat itu pembalut sudah penuh bisa diganti. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan kembali tentang penjelasan yang tadi ibu jelaskan. Baik, terima kasih ibu. Ibu sangat luar biasa dan mendengarkan sangat baik, ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kunjungannya, Bu. Semoga apa yang telah saya berikan tadi dapat bermanfaat untuk perawatan saya perineum ibu di rumah. Jadi jaga kesehatan, Bu. Terima kasih. Terima kasih ibu atas penjelasannya. Amin, ibu.